pasti senang ya, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, selalu beserta dengan kita. Bertemu lagi dengan Kak Meisha di Sekolah Minggu Online hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul melalui Sekolah Minggu Online. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji nama Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mengikuti Sekolah Minggu Online hari ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa nih yang udah mulai masuk sekolah lagi? Ada? Wah, gimana perasaannya? Udah lebih dari 1 tahun ya, belajarnya dari rumah aja. Sekarang bisa bertemu teman-teman lagi di sekolah, senang? Wow, pasti seru ya. Kita bersyukur ya adik-adik, kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini karena Tuhan Yesus. Semuanya karena kebaikan Tuhan saja. Bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan berikut ini. Bersama Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Boleh bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi dengan semangat. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Iya adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan barusan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ia mampu mengatasi segala masalah kita. Suatu saat, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik harus mau dan berani mengatasinya dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar. Jika Tuhan ada di pihak kita, wah tentu saja tidak ada yang berani melawan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Nova. Sudah siap adik-adik mendengarkan cerita hari ini? Sudah siap ya?
Mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi bersama Kak Nova yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita? Wah, bagus. Semua tidak sabar ya adik-adik. Sama, Kak Nova juga tidak sabar untuk bercerita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai cerita, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu melalui puji-pujian pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Nova nanti. Berkati juga Kak Nova Tuhan yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Nova mau tanya, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat gak? Iya, betul, tentang Ratu Ester. Nah, itu Ratu Ester ingin meminta apa ya kepada raja adik-adik? Iya, Ratu Ester menginginkan sesuatu kepada raja. Tapi, mengapa Ratu Ester tidak langsung mengatakannya ya kepada raja? Karena Ratu Ester menunggu waktunya Tuhan adik-adik. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kapan ya waktu Tuhan itu adik-adik? Nah, dengarin ya cerita ini ya adik-adik. Semua keadaan siap ya. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Pada suatu malam, setelah perjamuan makan di rumahnya Ratu Ester, raja pun pergi ke kamarnya mau tidur. Tapi, raja tidak bisa tidur adik-adik. Karena raja tidak bisa tidur, raja lalu menyuruh seorang pelayannya untuk membawakannya buku. Nah, buku ini berisi tentang hal-hal penting yang terjadi di kerajaan setiap harinya. Pada saat pelayannya membuka buku tersebut, tiba-tiba raja melihat ada sebuah catatan mengenai seorang yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah orang yang sudah menyelamatkan hidup raja adik-adik. Mordekai mendengar ada persekongkolan dua orang di istana untuk merencanakan mencelakai raja adik-adik. Tapi dengan berani Mordekai memberitahukannya kepada raja melalui Ratu Ester. Raja sangat terharu adik-adik kepada Mordekai. Raja pun bertanya kepada pelayannya, apakah kalian ingat kejadian ini? Dan apakah dia sudah diberikan penghargaan? Tetapi pelayannya berkata adik-adik, dia tidak diberikan apapun Tuan. Lalu raja pun bertanya, kira-kira apa ya sesuatu yang ingin diberikan raja kepada orang yang ingin raja hormati?
Ketika raja lagi berpikir apa yang pantas diberikan kepada Mordekai, tiba-tiba ada suara langkah dari halaman istana. Siapa itu pagi-pagi begini? Pelayannya pun melihat keluar adik-adik. Ternyata itu adalah Haman. Nah, Haman ini adalah seseorang yang bekerja di istana adik-adik. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri di istana. Pelayannya pun berkata kepada raja, "Itu Haman, Tuan." Raja pun berkata, "Baiklah, biarkan dia masuk. Lagi pula aku tidak bisa tidur." Haman pun masuk dan berjalan menuju kamar raja. Tahu nggak apa yang dipikirkan Haman? Haman sebenarnya ingin memberitahukan raja bahwa Mordekai tidak patuh dan tidak menyembah raja. Dia menginginkan raja menghukum Mordekai adik-adik. Ketika Haman sudah sampai di kamar raja, raja langsung bertanya kepada Haman, "Haman, apakah sesuatu yang akan diberikan raja kepada orang yang ingin raja menghormatinya?" Dalam hati Haman, dia pikir, itu adalah aku. Aku orangnya yang ingin dihormati raja. Dengan cepat adik-adik Haman menjawab, "Baiklah." Dia diberikan pakaian yang sama seperti yang dipakai raja setiap hari. Dan dia diberikan juga kuda yang biasanya juga dipakai raja. Dan seorang pejabat istana sendiri yang akan mengenakan pakaian itu kepadanya dan menundukkannya di kuda itu dan membawanya keliling kota Susan. "Bagus," kata raja. "Perbuatlah demikian kepada Mordekai karena dia adalah orang yang ingin aku hormati itu." Dalam hati Haman sangat marah adik-adik, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa selain menjalankan perintah raja. Dia pun melaksanakan tugasnya adik-adik. Ia mengenakan pakaian yang biasanya dipakai raja kepada Mordekai dan ia didudukkan di kuda yang biasanya raja pakai adik-adik dan membawanya keliling kota Susan. Tahu nggak adik-adik, orang-orang yang melihat itu, mereka terkejut, mereka heran. Bukankah Mordekai dan Haman itu musuhan? Sekarang kenapa Haman malah menghormati Mordekai? Tapi orang-orang di sana juga ikut bersorak-sorai karena mereka juga senang kepada Mordekai. Terlebih bangsa Yahudi yang ada di sana, karena Mordekai adalah bangsa Yahudi adik-adik. Setelah Haman selesai melakukan tugasnya, dia pun pulang ke rumah dengan perasaan bingung. Dia bingung adik-adik, sampai dia lupa kalau malam ini ada perjamuan di rumahnya Ratu Ester. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah pelayan istana yang akan menjemputnya untuk menghadiri perjamuan itu. Raja, Ratu Ester, dan Haman pun sedang makan malam. Tiba-tiba raja bertanya lagi adik-adik kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, apakah yang kau inginkan? Aku akan memberikannya. Bahkan setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu." Dalam hatinya Ratu Ester adik-adik, mungkin ini adalah waktunya. Waktu yang sudah disiapkan Tuhan supaya Ratu Ester memberitahu kepada raja apa yang diinginkannya. Dengan pelan, Ratu Ester menjawab adik-adik,
Aku menginginkan hidupku dan hidup bangsaku selamat. Karena rencana seseorang, semua bangsaku hampir dihukum mati. Raja pun bangkit berdiri dan marah. Siapa yang berani melakukan itu? Ratu Ester kemudian berkata, adik-adik, itu dia Tuan, sambil menunjuk Haman. Raja pun marah dan raja pun berjalan mondar-mandir di halaman istana. Dan Haman mohon ampun, bersujud di kaki Ratu Ester, adik-adik. Dia memohon ampun supaya Ratu Ester tidak menghukumnya. Tapi melihat hal itu, raja semakin marah, adik-adik. Raja pun berkata kepada Haman, beraninya engkau menghampiri ratu. Akhirnya Haman dihukum, adik-adik. Raja pun berkata kepada Ratu Ester, baiklah, semua kekayaan Haman dan rumahnya akan kuberikan kepadamu. Tetapi Ratu Ester berkata, aku ingin memberikannya kepada Mordekai, Tuan, karena dia sudah berjasa dan dia sudah membesarkan aku layaknya anaknya sendiri. Raja pun sangat berkenan, adik-adik, sangat senang karena raja juga menyukai Mordekai semenjak Mordekai menyelamatkan hidupnya. Akhirnya jabatan Haman yang menjadi Perdana Menteri juga diberikan kepada Mordekai. Mordekai menggantikan Haman menjadi Perdana Menteri di istana raja, adik-adik. Ratu Ester, Mordekai tinggal di istana raja dan selamat. Bagaimana sama bangsa Yahudi lainnya ya, adik-adik? Raja pun memberikan hak kepada Ratu Ester dan Mordekai untuk membuat pengumuman bahwa mereka, yaitu bangsa Yahudi, berhak mempertahankan diri dari serangan itu nanti. Nah, dan akhirnya pada waktu yang sudah ditetapkan itu, bangsa Yahudi pun menang, adik-adik. Mereka bisa bertahan dari serangan itu. Mereka pun selamat, adik-adik. Tentunya itu atas penyertaan Tuhan, adik-adik, kepada bangsa Yahudi. Raja pun membiarkan Ratu Ester dan Mordekai tinggal di istana melakukan tugasnya, adik-adik. Melakukan tugasnya di istana dan untuk kebaikan semua orang-orang yang ada di sekitar kerajaan, termasuk bangsa Yahudi, yaitu bangsanya sendiri. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan juga untuk selalu menyadari bahwa Tuhan yang adil dan benar berpihak kepada orang-orang yang melakukan perbuatan benar, adik-adik. Maka mari kita berani melakukan perbuatan yang benar ya, adik-adik. Tentunya dengan penyertaan Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat menolong kita di situasi sulit sekalipun. Nah, adik-adik, Kak Nova mau ajak adik-adik semua untuk membacakan ayat hafalan ini ya. Mari kita ucapkan sama-sama ya, adik-adik, yaitu dari Mazmur 37 ayat 17b. Mazmur 37 ayat 17b. Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, adik-adik, karena kita sudah bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur, puji syukur kita dengan
memberikan persembahan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengambil kotak yang sudah adik-adik sediakan di rumah seperti ini. Nah, adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak yang sudah adik-adik sediakan di rumah. Nanti kotak ini akan kita bawa ketika waktunya sudah tiba ya adik-adik. Kita bisa gereja lagi, kita bisa sekolah minggu lagi di gereja. Nah, adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk transfer persembahan adik-adik melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Nova mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa bernyanyi, memuji membelakan nama Tuhan, masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, dan masih bisa memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan memberkati itu supaya kami bisa lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup kami, atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, karena Tuhan yang selalu beserta kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu! Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.